Oke, selamat sore semuanya. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan yang keenam ini ya, yaitu membahas tentang IoT interoperabilitas. Interoperabilitas, itu ya. Jadi ini kita lihat di sini dia mengacu pada kemampuan berbagai perangkat, mulai dari layanan dan sistem untuk bertukar data. Dan juga dia untuk berintegrasi antara yang satu dengan yang lain. Jadi malum lah ya, suara bapak udah mau habis ini. Karena kena penyakit musiman ya kan. Kita lihat definisinya bahwa di sini dia adalah kemampuan aplikasi dan sistem untuk secara aman, kemudian otomatis untuk bertukar data tanpa memandang batas-batas geografis. Kemudian tanpa batas politik, dan juga batas organisasi. Berbagai data yang terkoordinasi di seluruh data dan departemen di sini sangat penting untuk berbagai sektor, dari penelitian, kemudian untuk pengembangan, serta pengalaman penggunaan yang lebih baik. Ini juga mengacu pada standar protokol, kemudian teknologi dan mekanisme yang memungkinkan data mengalir di antara sistem yang beragam dengan interferensi manusia ya yang minimal. Jadi hal ini juga memungkinkan beragam sistem untuk berkomunikasi satu dengan yang lain dan juga berbagi informasi secara waktu nyata atau real time. Kita lihat manfaatnya. Di sini eh, organisasi menerapkan sistem interoperabilitas karena di sini beberapa keuntungan yang diberikan oleh mekanisme. Kita lihat apa keuntungannya. Yang pertama yaitu dia menyederhanakan manajemen data. Di dalam menyederhanakan manajemen data, membuat sistem di sini memungkinkan informasi yang disebarkan secara lebih kohesif tanpa terganggu oleh ketidakcocokan sistem atau pada proses manusia. Organisasi di sini juga dapat mengelola, kemudian memantau, serta melindungi data dengan baik. Jadi di sini alih-alih dia menangani beberapa alur data yang terfragmentasi, kemudian administrator juga di sini dapat mengonsolidasikan akses dan pergerakan data dari satu platform. Yang kedua di sini dia meningkatkan produktivitas. Sudah pasti kalau di dalam meningkatkan produktivitas ini berarti meningkatkan efisiensi dalam bekerja juga. Jadi tanpa si interoperabilitas ini, sistem yang berbeda di sini akan berbagi data dengan memanipulasi data tambahan dan langkah-langkah transformasi. Simpul pemrosesan data dari tambahan ini menghadirkan kemungkinan kesalahan yang lebih tinggi, baik yang disebabkan oleh sistem atau oleh manusia. Data yang tidak akurat di sini dia mempengaruhi performa aplikasi dari si analisis downstreamnya. Sebaliknya, di sini dia juga menghilangkan data yang berulang dan berlebihan, serta memastikan semua pemangku kepentingan di sini menerima akses tepat ke waktu dan informasi yang akurat. Kemudian keuntungan yang ketiga dia mempromosikan skalabilitas. Jadi dengan adanya ini organisasi dapat berbagi data dalam skala besar tanpa harus dibatasi oleh
batasan struktural dan operasional. Sebagai contoh, produsen memperluas kapasitas produksi dengan menambahkan berbagai tipe dari si mesin yang berkomunikasi dan memahami protokol yang sama. Kemudian mengurangi biaya. Ya, sudah pasti di dalam mengurangi biaya ini eh, tidak menimbulkan biaya-biaya tambahan ya. Kemudian kita lihat penerapannya. Ada beberapa dampaknya di sini dari penerapannya terhadap industri. Yang pertama di bidang pemeliharaan kesehatan yang kita lihat bahwa di salah satu institusi medis di sini makin mengandalkan perangkat medis dan sistem pemeliharaan kesehatan yang saling terhubung untuk mengumpulkan, kemudian berbagi dan menganalisis data pemeliharaan kesehatan. Sistem ini yang terhubung dengan jaringan, ini dia akan mentransfer catatan kesehatan elektronik. Nah, jadi kalau kalian eh, dalam waktu sebulan ini pernah ke puskesmas, pasti dia minta by aplikasi. Jadi di aplikasi itu kalian riwayatnya akan terdaftar, pernah berobat kemana aja, gitu ya. Jadi disinilah dia saling berhubungan. Jadi ketika ada orang mendaftarnya manual, tunggu selesai semua antrian yang pakai aplikasi baru yang manual dipanggil. Saya kadang kasihan lihat yang ngopung-ngopung, yang udah tua. Dia marah-marah ya kan. Kenapa? Karena pacarnya atau nenek itu udah ngeluh kesakitan, capek, ya kan. Cuman ya gimana? Dia nggak pandai pakai handphone Android. Ada juga beberapa nggak punya handphone Android. Ya saya diem-diem aja. Rasain lah kok situ. Yang penting aku cepat siap dari sini ya kan. Kita aja nggak beres ya kan. Boro-boro mau memperhatikan orang.